La tazalu, dia tetap eksis sampai hari kiamat. Ta'ifatun, sekelompok orang, min ummati, umat Muhammad, zahirina 'alal haq, menunjukkan kebenaran. Semua orang mencela kebenaran, tapi dia tak takut. Hari ini mata kita melihat itu. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Kata orang yang tak mau sebut nama. Kenapa Ustaz tak sebut namanya? Mungkin dia pun tak suka namanya disebut, karena dia tak mau riak, tak mau sum'ah. Kita tak sebut nama orang, tapi orang heran, kenapa dia berani Pak Ustaz? Sudah putuskah urat takutnya? Ada yang nanya ke saya, udah putus urat takutnya Pak Ustaz? Coba bawa ke rumah sakit Arifin Ahmad, ada tak urat takut di badan? Kenapa dia berani? Tak ngeri dia menghadapi PKI, tak ngeri dia menghadapi Syiah, tak ngeri dia menghadapi kristenisasi. 3 yang mengancam kita ini sekarang. Kristen ekstrim, PKI, Syiah. Syiah didukung Iran, Kristen ekstrim didukung Amerika dan Uni Eropa, komunis didukung Cina yang sudah mulai masuk. Hadis Nabi mengatakan tutullah ilmu walau ke negeri Cina, walaupun hadis ini dhaif karena ada periwayatnya yang dhaif. Dulu kita disuruh belajar ke negeri Cina, sekarang tak perlu belajar ke Cina. Cina itu sudah datang kemari, buat kampung pula di Bogor. Bayangkan, tak takut menghadapi besar ini semua. Takutnya sudah habis, sehingga tak tersisa lagi dalam dirinya takut. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, wahirina 'alal haq, dia menunjukkan kebenaran. Hari ini kita melihat saudara-saudara kita itu, bapak dikirimi videonya, dikirimi gambarnya, ada yang pecah kepalanya, ada yang patah tangannya. Wahirina 'alal haq, mereka senantiasa berani menampakkan kebenaran. Kenapa Ustaz mengkaji hadis itu subuh ini? Hari ini banyak orang yang goyang dengan kebenaran. Pak Ustaz, ya, saya baru pulang umroh Pak Ustaz, alhamdulillah. Jilbab saya panjang Pak Ustaz, alhamdulillah. Tapi kata kawan saya, ngapain kau pakai jilbab panjang? Yang hajah aja nggak pakai jilbab. Tengok, goyang dia. Ngapain baru pulang umroh pakai jilbab panjang? Yang sudah hajah aja nggak pakai jilbab. Dia mengukur kebenaran bukan karena benar, dia mengukur kebenaran karena banyak dilakukan orang. Kalau orang banyak melakukan, benar. Kalau tak dilakukan orang, salah. Orang ini goncang goyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelompok yang dikatakan Nabi ini, la tazalu, tetap eksis. Ta'ifatun, dia kelompok tak banyak, kelompok kecil. Dan dia itu min ummati, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahirina 'alal haq, mereka tetap menunjukkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. La tazalu, dia tetap eksis, tetap ada sampai hari kiamat. Ta'ifatun, sekelompok, min ummati, umat Muhammad, zahirina 'alal haq, selalu menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum, tidak ada yang dapat memudaratkan mereka. Saya enggak percaya hadis yang Ustaz kaji subuh kemarin. Kenapa? Kata Ustaz sifatnya la yadurruhum man khadhalahum, semua dianggapnya kecil. La yadurru, tidak ada yang bisa memudaratkan dia. Kata Ustaz Somad, tidak ada yang bisa memudaratkan dia. Tapi buktinya kita baca berita, ada yang tangannya patah, ada yang lehernya terkilir, ada yang kepalanya pecah, ada yang mobilnya dibakar. Katanya tidak ada yang bisa memudaratkan dia. Mungkin badannya bisa dimudaratkan, tapi imannya tak pernah sumbing walaupun sebesar ujung kuku. Kalau masalah badan bisa ditikam, bukankah Umar bin Khattab meninggal ditikam? Siapa menikamnya? Abu Lu'lu'ah. Ditikam Abu Lu'lu'ah, meninggal Umar bin Khattab. Bukankah Sayyidina Ali meninggal ditikam? Siapa yang menikamnya? Abdurrahman ibnu Muljam, meninggal. Bukankah Khalid bin Walid sejengkal badannya tak ada yang lepas? Bekas pedang, bekas tombak, bekas panah. Sejengkal dari badan Khalid bin Walid, tak satu pun yang lepas dari 3. Bekas pedang, bekas tombak, bekas panah. Menangis Khalid bin Walid di atas tempat tidur.
Kenapa kau menangis wahai Khalid bin Walid? Berapa pahalamu ikut jihad? Aku bukan menangis karena mau mati. Aku menangis kenapa mati di atas tempat tidur. Kenapa tidak mati syahid di saat perang jihad fisabilillah. Sekarang orang banyak menangis. Apa yang ditangiskannya? Sertifikasi belum cair. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah telinganya dipotong, hidungnya digunting, bukankah itu yang dialami oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib? Telinganya digunting, hidungnya dipotong, ditusuk pakai benang, dijadikan liontin buah rantai, jasadnya dibalik, jubahnya sobek, dadanya terbelah, jantungnya dikunyah oleh Hindun. Jadi kalau begitu apa makna hadis la yadurruhum man qadalahum? Siapa yang ingin menyakitinya, siapa yang ingin membunuhnya, siapa yang ingin merusaknya, tidak mengurangi imannya. Badannya boleh rusak, tapi imannya tak ada yang mampu menodai walau sedikit pun. Yang kita takutkan kepada Allah adalah pakaian sempurna, aksesoris lengkap, dengan berbagai macam keindahan, tapi iman sudah sumbing di dalam. Inilah yang kita khawatirkan menghadap Allah. Sedangkan kelompok ini la yadurruhum, diancam orang. Bapak jangan macam-macam ya. Kalau bapak tetap juga meresmikan kelompok organisasi ini di kota kita, ini menjadi ancaman bagi kami. Hotel-hotel kami terancam, nightclub kami terancam, diskotik kami terancam. Nanti bapak akan kami bantai. Silakan. Toh saya akan mati juga. Besok mati, nanti malam mati. Keberanian tidak membuat engkau mati cepat, dan pengecut tidak membuat mati lama. Orang kalau berani, apakah gara-gara beraninya dia mati cepat? Tidak. Kalau ada orang pengecut, apakah dengan pengecutnya itu dia menjadi mati lama? Tidak. Di mana letak iman kita? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak bisa dimajukan walau sesaat. Berapa banyak orang memang ingin mati malah tak mati-mati. Minum baygon tak mati, minum mama lemon tak mati, digantung diri di atas, diikat pakai tali, melompat, dia tak mati, tiang tu patah, lapuk beratnya 125. Berapa banyak tidur di rel kereta api, akhirnya ku akhiri segalanya. Sempat pula selfie sebelum bunuh diri. Datang kereta, tak mati, rupanya salah rel. Rupanya orang tak mati.